wabarakatuh. Selamat datang di podcast Resonansi, tempat kita ngobrol santai seputar isu-isu terkini. Bersama saya Aher Budiantoro. Dan saya Salma Hasanah Nur. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial, Betul, Mas seorang Aher. tokoh politik perempuan kelahiran Bandung. Beliau seorang aktivis yang aktif di dunia sosial kemasyarakatan termasuk mengenai isu-isu perempuan. Beliau seorang anggota Komisi 8 DPR RI, Ibu Dr. Athalia Praratya atau Bu Cinta. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu? Sehat? Baik, alhamdulillah semangat sekali pagi ini. Langsung cepet-cepet ini yang kali pertama didatengin dulu nih sekarang pagi. Iya. Ini podcast perdana. Podcast kita. perdana. Podcast perdana. Podcast Oh, perdana ya. dan ini kita satu kehormatan bisa menghadirkan Ibu. Mah harusnya kalau yang Sekali. pertama itu dibukanya dengan yang manis-manis gitu. Makasih Bu yang sudah Tapi hadir. sekarang tuh berbukalah dengan yang Berbuka setia. dengan Oh, yang setia. Kalau yang manis banyak tapi yang setia jarang. Bisa itu jadi sekali. Iya. Serius banget. Ya Bu. Saya setelannya udah begini nih. Ibu bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Fresh Baik. banget. Baik, alhamdulillah. Kalau boleh saya sehat. muji Ibu tuh icon zaman sekarang loh Bu. Aduh, masa Ibu sih? tuh single fighter, anggota Komisi 8, Aduh. vokal dan istiqomah, mengadvokasi isu-isu tentang perempuan dan anak Iya, ya. saya merasa begini, karena perempuan ini termasuk yang minoritas nih. Meskipun jumlah penduduk Indonesia hampir setengahnya tuh perempuan. Jadi kalau dari data 281 juta jiwa gitu di Indonesia, itu 49,55%-nya itu adalah perempuan. Akhirnya kan hampir sama. Tapi kemudian yang berani bersuara itu nampaknya baru sebagiannya saja. Nah, maka memang penting sekali kita harus sama-sama berjuang, apalagi terkait dengan isu-isu perempuan ini kadang-kadang terabaikan. Betul gitu. sekali. Woman super woman ya Bu Oh, ya. betul, Betul semangat. sekali ya. Ibu kalau boleh tahu dulu kita masuk kegiatan Ibu sebagai anggota DPR sekarang ini dari pagi sampai kemudian malam lagi tuh kalau boleh di-sharing seperti apa Ibu? Oh iya, jadi di luar masa reses ya, kita itu ada masa persidangan, itu biasanya kita memang sibuk nih, setiap hari tuh rapat, dan rapat. Untuk siapa nih? Untuk tentu saja memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, belum lagi karena kita kan punya 3 fungsi. Kita ini punya 3 fungsi, dari mulai kita membuat undang-undang begitu ya, legislasi itu. Kemudian juga kita pengawasan, kemudian juga tentu saja penganggaran. Jadi itu kita setiap harinya seperti itu. Nah, kemudian juga ada beberapa juga ditambah dengan tugas tambahan di AKD masing-masing ya. Betul ya. Nah, kemudian karena kebetulan saya dipercaya, terima kasih banyak pada pimpinan saya di AKD. Di AKD-nya BURT ya, jadi ngurusin urusan rumah tangga juga nih, rumah tangga DPR begitu. Jadi memang sesibuk itu setiap hari. Nah, kita biasanya dari Senin sampai dengan Kamis ada paripurna dan lain-lain, ada rapat komisi, rapat BURT ya. Kemudian juga biasanya hari Jumat nih ya, hari Jumat biasanya untuk kegiatan dari mulai kegiatan fraksi, termasuk juga kegiatan-kegiatan di dapil. Biasanya kalau tidak ada kegiatan fraksi itu kita langsung ke dapil. Karena ada kegiatan pundapil lah atau menjaring aspirasi apapun. Biasanya ada kegiatan-kegiatan macam-macam itu kita bisa lakukan di sana gitu. Jadi memang setiap minggunya seperti itu. Bolak-balik Bu, dapil Jawa Barat, Jakarta. Alhamdulillah sekarang terima kasih untuk WUS, yes. Ibu pakai bus ya? Iya, jadi itu kadang-kadang gini ya, kita kalau lagi capek itu males sih pakai WUS sebenarnya. Karena baru masuk tiba-tiba kok nyampe gitu. Setengah jam aja sebenarnya. Saya terus terang belum pernah saya pakai. Mas Aher harus banget cobain ya. Harus coba. Udah. Saya udah Bu sekali. Sudah pernah ya? Ngedip dikit nyampe. Nah gitu kan, benar banget. Tapi alhamdulillah itu sangat memudahkan kami khususnya yang di wilayah Jawa Barat ya, yang kita tinggal di Bandung atau mungkin juga Karawang situ. Bisa. Saya salvo Bu. Saya salvo banget sama Ibu. Ibu nih selalu positive vibes. Ibu juga cantik banget. Aduh, Masya Allah. Spill dulu Bu Terima kasih, Masya skincare ya Bu. Buat Gen Z luar sana pasti kayak mau Bu Cinta yang selalu berseri-seri, smiling. Kayaknya mungkin sekarang gini, semua perempuan, bahkan sekarang juga laki-laki sudah memperhatikan ya kesehatan kulit ya. Minimal mereka merasa wajib untuk membersihkan muka, itu aja sih kalau saya penting. Karena kalau skincare bisa macem-macem. Saya tuh alhamdulillah yang cocokan sih sama macam-macam juga ya. Jadi dokter pernah, terus yang dijual bebas juga aman gitu ya. Selama menurut saya termasuk juga yang apa-apa juga saya sih cocok-cocok aja gitu selama
ke mukanya gak kering gitu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini agak bandel gitu. Mudah-mudahan orangnya gak bandel, gak apa-apa mukanya aja bandel. Nah, tapi selain skincare Ibu dari luar, dari dalam juga nih saya pengen tahu. Stress release-nya Ibu bagaimana? Bandung, Jakarta kan kota besar. Ibu harus macet-macetan juga di Jakarta. Di Bandung mungkin juga Bu ya. Oh, iya. Stress release Ibu bagaimana Bu? Stress lirik, saya gini, karena kan kita kan semua sama dong. Capek banget fisik, mental juga kadang-kadang capek. Kita punya 1001 masalah, kegiatan dan lain sebagainya, tentu kan kita harus gimana caranya nih gitu ya supaya kita bisa tetap tetap woles lah menghadapi hidup gitu kan. Jadi kalau saya tuh mencoba untuk mengkotak-kotakan masalah. Jadi kan saya juga aktif di organisasi, punya berbagai kegiatan di organisasi, punya pekerjaan juga, punya tugas kemasyarakatan juga, sebagai istri juga, sebagai ibu juga, macam-macam. Jadi saya coba kotak-kotakan, jadi saya nggak coba campurkan. Karena kalau misalkan masalah dicampurin itu akan efeknya. Ya kan, misalkan kita tuh lagi ada masalah keluarga, kita jadi urusan pekerjaan nggak bisa karena aku ingin menangis, nggak bisa gitu dong, nggak fokus. Jadi kita coba pisahin. Dan saya coba selalu mengotak-kotakan itu. Jadi pada saat saya bersama dengan keluarga, saya fokus keluarga. Jadi pekerjaan nanti dulu nih gitu. Kemudian kalau urusan pekerjaan saya fokus di pekerjaan. Nanti berarti kan ini nanti ada porsinya gitu. Kecuali memang urgent banget kita harus mengerjakan tumpang tindih gitu ya, maka kita tentu buat skala prioritas dulu seperti itu. Ibu strong dan tough banget, inspire Harus banget. dong. Ibu ini insight buat aku, ternyata kita harus mengotak-ngotakan semua permasalahan ya Mas ya. Betul. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke segmen yang deep, substansi bersama Mas Aher, kalau yang bercanda-canda sama saya aja Bu ya. Aku mau nawarin Ibu dulu di studio ini, kita punya beberapa minuman. Kira-kira Ibu mau minum apa? Ibu ngeteh, kopi. Ibu ngeteh, kopi. Saya suka yang ringan aja deh. Iya. Teh aja. Teh aja. Maksudnya tak. Karena saya dipanggilnya teteh. Teteh. Supaya cocok aja sih. Jadi masyarakat di dapil seringnya manggilnya teteh ya? Iya, dan yang lucu adalah saya dipanggilnya adalah teh cinta. Teh cinta. Jadi kemarin itu waktu saya kampanye memperkenalkan nama Atalia itu sulit itu. Karena orang ketika ditanya, ibu-ibu, bapak-bapak tahu ini siapa gitu ya. Ibu Cinta. Bukan, itu bukan nama aslinya siapa? Nggak tahu. Jadi itu memperkenalkan, bayangkan pada saat di kertas suara itu kan nggak ada wajah kita. Ya kan? Kemudian nama juga nggak ada nama Cinta, nggak ada. Maka itu sesulit itu, asli itu. Jadi saya memperkenalkan pertama kali ke masyarakat itu bagaimana men-switch nama Atalia, nama Cinta menjadi nama Atalia. Di studio kita ini Bu, ada peracik minuman-minuman khusus jauh dari timur Ibu. Wah, iya, saya telepon dulu deh. Udah ada ini. Silakan Mas Yahya. Oh, Mas Yahya. Ini Mas Yahya. Dibilangnya bukan Mas kali, kakak. Oh, kakak. Aduh, kakak. Kakak dari mana kakak? Dari timur, Bu. Timur mana kak? Timur paling timur, Bu. Ini Bu minumannya, Bu. Wah, terima kasih. Terima kasih Mas Yahya. Mas Yahya. Mas Aher. Ya, siap. Terima kasih Mas ya. Wah, Gimana Mas? Resonansi. Kupas tuntas tanpa keras-keras gitu Bu. Ini mantap sekali ini. Waduh, ini keren banget. Iya Bu Saya ya. setuju banget. Resonansi itu artinya tuh kebaikan tuh harus terus ke pelosok sampai sejauh mana mereka Disebarkan bisa. ya. Betul sekali, keren. Boleh nggak diminum atau cuma lihat Sebelum aja? diminum, Bu, saya punya boleh. sepasang pantun untuk Ibu. Ya. Boleh ya? Boleh. Saya harus cakep atau apa nih? Ya cakep sih. Tapi emang Bu Cini udah cakep Mas. Oh ya udah cakep memang dari sononya. Pergi ke Surabaya naik kereta. Cakep. Pakai tiket yang sudah disiapkan. Cakep. Selamat datang Teh Cinta. Cakep. Dengan senang hati kami sampaikan. Selamat datang Ibu Wilujeng Sumping Ibu. Satu lagi Bu ya. Boleh. Dari mana entah kemana. Dari Jepang ke Bandar Cina. Cakep. Kalau boleh saya bertanya Bu, Ibu ini asalnya mana? Iya Bu. Iya. Oke. Terima kasih loh. Silakan, Saya Bu. juga punya pantun, boleh nggak? Boleh. Buat umum aja ya. Iya. Boleh ya, pantunnya gini. Makan tahu pakai nasi. Cakep. I love you sahabat resonansi. Cakep. Cakep nggak? Cakep. Cakep banget. Cakep. Tadi jawabannya saya dari Bandung.
Iya, dari Bandung ya. Dari Kelahiran Bandung. Jadi kalau biasanya kalau lihat yang seperti saya nih, biasanya kalau orang Bandung tuh agak-agak mirip. Oh, Iya, wajahnya seperti saya rata-rata begitu. Kadang-kadang kalau saya ketemu sama warga masyarakat ya, mereka selalu bilang, Bu, Ibu kok mirip ini? Bu mirip itu. Memang kita wajahnya Ini mirip wajah siapa, Bu, pasaran, tapi kebanyakan? pasaran tinggi ya. Sebenarnya ada ciri khasnya gitu. Oh, banyak banget sih. Banyak ya. Jadi kayaknya tipe orang Sunda kali ya. Saya dibilang juga mirip Teh Desi. Desi, Saya Desi Ratnasari. saya juga banyak lah pokoknya warga masyarakat yang mereka kadang-kadang Bu Cinta ini mirip banget ya, mereka kasih tahu tuh foto-foto. Terima kasih. Ini boleh diminum nggak sekarang? Silakan, Boleh Bu, Ibu, silakan, Bu. nanti Silakan, dikasih Ibu, nilai silakan. Bu. Iya Mas Yahya. Mas Yahya mumpung ada Bu Cinta, apa kira-kira Mas Ini Yahya? aja Bu, minta selfie. Biar dikirim kayak orang keluarga di kampung gitu ya. Baiklah, baiklah. Boleh ya Bu ya? Boleh. Kita berempat dong. Kita boleh gabung Mas Yahya. Boleh aja ya. Oh, siap. Oke. Punten Ibu. Ke bawah nggak? Mas Aher ke bawah. Cie. Makasih Bu. Oke Mas Yahya. Makasih Mas Yahya tehnya. Ya silakan. Makasih ya, Mas. Nah, Ibu, saya di sini punya game kecil-kecilan. Ibu, gamenya tuh seperti pertanyaan dan Ibu jawab cepat saja. Oke, siap. Pertanyaannya tuh simple, Ibu tidak perlu mikir. Karena saya juga nggak setajam silet Bu ya. Santai saja Bu. Jadi pertanyaan pertama nih Bu, yang paling gampang. Ibu, sate marangi atau sate taichan Bu? Sate Taichan. Kenapa Ibu? Sate Taichan, karena saya suka yang asin-asin, karena saya sudah manis. Oh gitu. Agak pedes juga ya. Pedes juga. Combro disesuaikan kalau itu. Oke. Combro atau tahu sumedang Ibu? Tahu Sumedang, karena lembut-lembut seperti hatiku. Isi dalamnya lembut sekali Bu ya. Lotek atau kupat tahu Ibu? Lotek. Oke. Ganti dari makanan, agak berubah di pertanyaannya, TikTok atau Instagram Ibu? Instagram. Instagram Bu ya. Kenapa nggak TikTok Bu? Karena saya bukan pengguna aktif. Mm-mm. Saya merasa lebih cocok dengan audiens yang sudah setengah, usianya sudah setengah gitu. Dalam arti mereka dewasa atas. Jadi Ya, segmentasi kalau di audiensnya. segmentasi audiensnya, kalau TikTok kan lebih ke anak muda, terus lebih ke happy-happy gitu. Kalau saya lebih banyak juga, saya masukin unsur edukasinya sedikit di dalam. Milenial ke bawah mungkin ya. Milenial ke atas kali ya. Oh sorry kata. Iya. Jadi kalau ke bawah tuh berarti lebih muda. Nah, Lebih muda. kalau saya lebih ke milenial. ke Oke, atas. milenial. Tapi zilenial atas juga bisa sih. Bisa juga. Iya. Motherhood atau career woman Bu? Motherhood sebetulnya. Why Bu? Karena sebetulnya saya menyadari bahwa perempuan itu dia memang kodratnya di situ dulu. Pada saat dia pada titik tertentu, maka dia bisa menjadi career woman ketika lingkungan semua mendukung, ya kan? Jadi kita tidak ada yang dilanggar nih dari sisi agama, nggak masalah karena kita sudah beres dulu untuk urusan anak-anak kita kan begitu ya. Kemudian juga dari urusan bagaimana membagi waktu dengan urusan keluarga dan lain sebagainya itu juga sudah bisa kita lakukan. Jadi motherhood dulu tentu. Nah, ketika tadi ada skala prioritas, maka saya tentu urusannya gini, kalau ini ada urusan keluarga, ada urusan di luar keluarga, maka saya akan sedapat mungkin urusan keluarga dulu. Misalkan dengan sakit ya saya urusin ini dulu. Ke sini saya minta izin dulu kan begitu ya. Nah, kecuali kalau di sini urgent banget, di sini nggak urgent ya saya urusan pekerjaan dulu gitu. Jadi kita coba coba kita buat skala prioritas aja. Skala prioritasnya Mas ya? Saya juga dulu berkarir itu ketika anak saya masih kecil-kecil ya semuanya, itu saya berhenti dulu justru. Saya berhenti dulu terus kerjanya part time dulu gitu. Bertahap aja sih, semua akan indah pada waktunya saya kira begitu. Jadi banyak sekali nih Mas Aher, ibu-ibu yang curhat kepada saya. Bu Cinta saya udah capek-capek nih sekolah nih sampai S2 segala macam nih rata-rata ibu-ibu muda, Mahmud kita sebut ya. Mahmud, iya. Nah, terus mereka bilang terus kenapa sih pada akhirnya kalau kita cuma di rumah ngurus anak, ngurus suami gitu kok kita kayaknya gak berarti banget. Saya bilang sabar, semua akan indah pada waktunya gitu. Saya kira karena tugas kita yang paling utama nanti kan ditanya di akhirat, saya sangat meyakini itu ya. Urusan anak dulu nih, ditanya dulu nih, urusan keluarga dulu nih. Kalau itu udah beres baru urusan lainnya. Kita semua akan ngikutin kok karena rezeki itu dari Allah Iya. Jadi memang keluarga tetap menjadi yang nomor satu. Iya, betul sekali. Oke. Nah ini Ibu ngomong-ngomong soal tadi Ibu sudah menyampaikan latar belakang kegiatan ya sehari-hari seperti apa. Kebanyakan orang ya masyarakat kita mengenal Ibu itu sebagai figur
yang populer, cukup populer ya. Sekarang Ibu aktif juga di dunia politik, kemudian juga Ibu kalau nggak salah pernah nulis novel ya? Penulis buku. Betul, saya ada sekitar 7 buku ya. 7 Ada yang buku yang seriusan, ada yang santean, yang santai. ada yang fiksi, ada non fiksi, beda-beda sih. Saya targetnya juga ada anak. Jadi saya lebih ke apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, saya tuangkan. Jadi nggak semuanya harus serius, karena saya kan akademisi ya, saya dosen gitu. Jadi hidup saya sudah terlalu serius. Maka saya pikir saya justru lebih melihat ada masalah apa, ya saya buat sesuai dengan masalah itu. Gimana? Jadi Bu Cinta ini multi talent, nulis buku, Multi majalah, talentan ya. dan juga Ibu pernah main film nih. Yang saya ingat ya, ada scene Ibu tuh jadi guru bimbel di film Encika ya Bu ya? Iya benar. Di film Encika. Jadi di film ini Bu Cinta memerankan seorang guru bimbel pada di situ. Nah, terkait kegiatan Ibu dengan segudang apa ya, semacam peranan lah, multi talent tadi. Sekarang Ibu terjun ke dunia politik nih. Boleh ceritakan sedikit Bu, Iya. motivasi Ibu ke politik? Iya, jadi ini sebetulnya menurut saya ini langkah besar buat saya. Karena di dunia saya ini aktivis sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan juga. Jadi di situasi itu saya tuh sedang nikmatnya tuh melakukan profesi saya sebagai aktivis ya. Nah, saya kan dihadapkan dengan situasi yang saya dekat dengan mahasiswa, saya dekat dengan masyarakat yang mereka rata-rata adalah komplainnya terkait dengan situasi inilah, situasi itu gitu ya. Misalkan harga bahan baku kok mahal banget gitu ya. Kenapa sih kok kita jadi beranteman urusan misalkan pemilihan ini, pemilihan itu ya. Nah, itu saya dekat banget gitu. Dan saya kebetulan dulu S1-nya jurusannya adalah FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada waktu itu saya juga, jadi saya hanya bisa mengamati. Saya nggak masuk ke dalam dunia politik. Pada waktu itu hanya mengamati, termasuk kemudian ketika suami saya, Pak Ridwan Kamil, masuk menjadi dulu ya, masuk di menjadi kepala daerah. Nah, itu kan saya mulai banyak sekali melihat hal-hal yang mungkin wah ini harus diperjuangkan, itu harus diperjuangkan dan lain-lain gitu ya. Nah, pada waktu itu saya berpikir gini, aduh gimana ya caranya bisa berjuang untuk apa yang saya saksikan di depan mata gitu ya. Nah, pada waktu itu saya masih belum tertarik masuk ke partai politik ya. Jadi pada waktu itu saya cuma berjuang aja sama warga masyarakat dengan organisasi yang saya pimpin dan lain-lain gitu kan. Nah, sampai waktu itu saya diajaklah oleh beberapa partai, beberapa orang, termasuk oleh suami sendiri. Sampai 1 tahun waktu itu saya memutuskan. Kemudian 1 tahun kemudian saya memutuskan bahwa saya oke, siap, bismillah gitu ya. Kenapa? Karena saya dibukakan mata gitu. Bahwa ternyata kita tuh nggak bisa kalau berkuar-kuar di luar tuh nggak bisa. Kalaupun kita misalkan melakukan kebermanfaatan itu cuma segini doang gitu loh. Ya kita gimana sih kalau yang bisa kita lakukan segitu ya segitu doang gitu. Nah, tapi kalau kita ingin menjadi lebih luas, lebih konkret ya kan, dampaknya juga terasa gitu dan jangka panjang, ya mau nggak mau itu harus masuk ke dalam sistem gitu. Harus Nah, itulah. Jadi pada waktu itu akhirnya berketetapan hati lah di situ. Saya merasa bahwa oh ya mungkin ini adalah jalan saya. Saya merasa bahwa apapun yang saya lakukan saat ini sudah takdirnya gitu. Bahwa kemudian saya masuk ke sini, bahwa alhamdulillah dapat dukungan dari masyarakat, bahwa kemudian saya melalui proses dan masuk misalkan ke Komisi 8. Jadi Komisi 8 ini ternyata adalah cocok banget dengan apa yang saya lakukan selama ini gitu. Terkait dengan kebencanaan itu yang saya lakukan. Terkait dengan sosial itu juga yang saya lakukan selama ini kan ya. Perempuan anak itu juga gitu ya. Jadi semuanya itu. Kalau agama memang saya harus belajar lagi karena memang ini bidangnya haji ya. Bukan bidang saya, tetapi kan bidang keagamaan itu bukan sesuatu yang jauh dari saya juga gitu ya. Jadi semuanya itu kayak kok deket banget gitu. Jadi saya alhamdulillah di komisi ini saya jadi menikmati. Kalau menikmati kan artinya kita bisa berjuang sebenarnya tanpa disuruh dan tanpa selalu harus melapor juga saya tetap melakukan gitu. Misalkan pun gini ya, misalkan itu kok bukan tugas Bu Atalia gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Saya cuma ingin melakukan ini karena untuk memenuhi kebutuhan batiniah saya aja gitu. Saya merasa puas ketika saya bisa bantu orang misalkan dengan cara saya gitu kan. Saya merasa saya tenang ketika saya melihat ada orang yang kesulitan gitu ya. Saya coba ngelingkan misalkan dengan kebutuhan dia apa. Seperti itu aja sih sebetulnya gitu. Dari sekian banyak partai politik,
kenapa Ibu pilihnya tuh Partai Golkar? Wah, kalau itu sudah top of mind ya. Iya, jadi pada waktu itu kan ini kalau orang kan bilang, oh karena Kang Emil ya katanya, jadi masuk Golkar. Sebenarnya bukan itu. Jadi ketika banyak yang mencoba merapat kepada saya dari berbagai partai, saya juga minta masukan dari banyak orang nih. Saya maksudnya kemana nih baiknya gitu kan. Nah kemudian pada waktu itu saya mendapat insight banyak banget. Dan saya melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Partai Golkar ini kan partai tengah ya. Dia nggak terlalu ke kanan, dia nggak terlalu ke kiri. Dia juga demokratis. Kemudian juga saya melihat ini kok kayaknya apa ya, ya terbuka. Artinya everybody welcome loh gitu. Bukan berarti kayak misalkan harus turun-temurun gitu ya misalkan terkait dengan kepemimpinan. Enggak ada seperti itu. Jadi sangat-sangat terbuka. Jadi saya merasa oh mungkin ini yang paling cocok untuk saya gitu. Nah sejauh ini saya sangat meyakini bahwa Partai Golkar ini selaras dengan semangat saya gitu. Untuk kemudian memanjangkan kebermanfaatan kepada masyarakat. Sesuai Ibu ya, golongan karya. Jadi Ibu bisa berkarya gitu maksudnya Ibu ya? Betul sekali. Gitu Ibu. Ibu, kalau kita berbicara tentang perempuan di politik Bu ya, apalagi saya tuh I really adore you Bu. Saya yakin semua teman-teman di sosmed saya tuh pada mendukung Ibu Cinta. Masya Allah. Ibu tuh role model kita lah di zaman modern ini. amin. Banyak sekali insight-insight yang aku dapat dari Ibu. Aku juga follow Instagram Ibu Bu. Terima kasih. Setiap hari saya lihat Ibu hari ini rapat BURT, KPPG. Oh iya, Tahu ya berarti. tahu Ibu. Kadang saya kalau ketemu Ibu tuh suka sembunyi Ibu. Saya adore banget sama Aduh, Ibu. Masya Allah, terima kasih. Strong woman banget. Doakan, Cuman saya ada pertanyaan very personal. Kita tahu politik itu Bu ya penuh intrik, tipu muslihat. Bahkan di masyarakat itu berkembang politik itu adalah dominasinya laki-laki. Apalagi ada stigma bahwasanya wanita itu didikte laki-laki. Kemudian prinsip apa yang Ibu yakin dan yang Ibu punya kalau Ibu bisa masuk politik, berkarya, dan benar-benar bisa berdampak? Ya, jadi gini, sesungguhnya hanya orang-orang yang berani yang cocok di politik. Begitu. Kalau orang nggak berani, udah minggir aja. Nah, ketika saya mau masuk ke politik pun itu yang saya kuatkan gitu. Saya siap nggak menanggung semua resikonya. Karena tentu ketika masuk ke politik tidak seperti yang dulu manis-manis. Saya kan dulu ngurus ibu-ibu ya di PKK, Dekran Nasdaq, bunda-bunda segala macam ya. Happy-happy aja gitu, ngurus mahasiswa gitu. Politik pasti akan sangat berbeda. Nah maka memang menguatkan diri itu menjadi sangat penting. Nah tapi begini, saya ini sudah mengalami berbagai macam ujian dalam kehidupan. Saya sudah kehilangan anak saya pokoknya banyak banget macam-macam di keluarga maupun di luar keluarga. Nah saya sudah maksudnya sudah sedalam itu saya diuji, maka saya sudah fokusnya sudah berbeda sekarang dengan dulu gitu. Mungkin dulu masih ada keinginan, pengennya kapan-kapan mungkin, bisa nggak ya jadi menteri misalkan gitu ya. Sekarang tuh udah nggak begitu. Sekarang itu fokus saya cuma satu, saya ingin indah di mata Allah itu. Itu asli, itu asli sekali. Karena tadi itu ketika saya, utamanya yang paling berat itu kan diambil anak laki-laki saya. Itu udah sampai yang paling bawah itu. Udah sampai paling bawah udah kayak yang, ya udahlah sekarang saya rela mau diapain aja, diberikan tugas apa saja, diberikan jalan apa saja, saya mau ikut aja ke sana. Tapi yang paling penting fokus tujuan saya adalah indah di mata Sang Pencipta itu. Oh, Masya Allah, itu makanya saya bilang gini, terkait dengan tadi ada intrik, saya nggak terlalu memikirkan itu. Saya kan bisa berpegang kepada Yang Maha Kuasa karena tujuan kita fokus kan di situ, bahwa ada distraksi di perjalanannya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang gosip ini, fitnah ini, segala macam. Kita fokus aja. Selama kita merasa benar, lempeng aja. Karena kita bukan terkait dengan apa yang diomongin sama manusia kan. Itu kan hanya ujian di sekitar kita aja dan kita nggak akan lepas kok dari ujian itu. Tapi kita fokusnya ke sana, maka kita akan happy terus. Karena selalu kita punya pegangan gitu kan. Selalu kita punya tujuan gitu. Dan kita selalu merasa bahwa ada yang menjaga kita gitu. Ibu, Masya Allah. Apa ya Bu ya, what lesson that you get ketika pemilu pileg itu Bu? Lesson learn yang Ibu dapat lah dari pileg. Lesson learn, sesuatu yang datang dari hati akan sampai kepada hati, itu aja. Wow, Ya, itu sulit asli. Itu sesuatu yang menurut saya begini. Saya juga nggak nyangka sih, maksudnya orang banyak yang kemudian menitipkan dirinya kepada saya begitu ya, dengan cara mencoblos saya itu saya juga tidak menyangka karena saya kan orang baru, kemudian juga
saya ini siapalah gitu, cuma ibu-ibu biasa yang mungkin kelebihan energi doang gitu, sering ada di tengah masyarakat kan gitu. Saya nggak pernah berpikir dulu ingin mengumpulkan konstituen, nggak ada sama sekali. Karena dulu tugas saya tuh hanya pokoknya saya ingin bantu aja. Selama saya bisa bantu, saya bantu aja. Kalau saya punya dalam bentuk apapun saya kasih bantuan itu gitu ya. Kalau nggak ada ya sudah, tidak apa-apa, tapi ya saya mohon maaf gitu kan. Jadi seperti itu aja. Jadi nggak ada sama sekali pernah berpikir bikin rancangan ini, nggak pernah. Itu asli ya. Dan alhamdulillahnya kita bisa melihat Bu ya, aksi dari Ibu yang sudah Ibu lakukan terbukti seperti Jabar Bantuan Hukum, Ya, Jabar Jabar Bergerak, betul. Nah, Mas Aher kira-kira tahu nggak apa lagi Ibu? Ini Bu Cinta ini kan dikenal sebagai aktivis ya, Betul. perempuan ya, peduli terhadap isu-isu terkait perempuan. Terus terang Bu, saya dulu tuh kurang ngikuti ya dulu aktivitas Ibu. Ibu itu dulu saya melihatnya ketika Kang Emil menjabat sebagai wali kota, saya terus terang belum tahu tuh Kang Emil siapa, istrinya ya kan gitu. Tapi setelah Kang Emil menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, nah disitulah saya kenal Ibu. Di situ saya terus terang mengikuti juga tuh apa yang Ibu lakukan. Dan ada satu program yang menurut saya tuh saya agak tertarik ya. Ketika awal-awal melihat Ibu Cinta ini fokus pada isu-isu pemberdayaan perempuan. Nama programnya tuh cukup unik ya. Kalau nggak salah namanya Sekoper Cinta, betul. Oh iya. Bercinta ini. Dan saya baca ya di berbagai media waktu itu memang Sekoper Cinta ini kalau nggak salah kepanjangannya itu Sekolah Perempuan Capai Cita-Cita apa? Capai impian dan cita-cita. Kreatif banget itu Bu. Dan saya baca di salah satu pemberitaan itu sudah melahirkan puluhan ribu perempuan yang terampil. Yes. Di situ saya nggak banyak ya perempuan yang peduli terhadap isu-isu perempuan dan itu bisa direalisasikan ke dalam satu program kerja nyata dan itu saya kira itu bukan hal yang sulit. Bisa Ibu ceritakan Iya, jadi apa gini. tuh dibalik itu? Ini sebetulnya juga gagasan karena saya banyak melihat di grassroots ya. Di masyarakat apa nih yang harus kita lakukan gitu. Ternyata banyak, ada penelitian-penelitian waktu itu juga terkait dengan kenapa sih gitu. Kalau seandainya sebuah program yang diberikan oleh pemerintah itu ternyata tidak sustain. Jadi misalnya kita bikin program pelatihan. Itu cuma pada saat itu aja. Ibu-ibu datang, yang penting mereka dapat apa? Mereka dapat konsumsi pulang. Iya. Nggak dibawa ilmunya pulang dan mereka tidak ada ikatan batin di situ. Nah maka saya berpikir ini harus ada sesuatu yang menjadi pengikat mereka karena ternyata saya kebetulan penelitiannya dulu terkait dengan demografi masyarakat di kita ya, khususnya saya di wilayah Jawa Barat begitu ya. Ternyata itu rata-rata pendidikannya kan rendah ya. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang mereka bahkan tidak bersekolah begitu. Rata-rata tuh paling banyak di SMP, tapi banyak yang SD atau putus sekolah atau tidak sekolah sama sekali gitu. Nah bagaimana menyamakan terkait dengan kemampuan kognisi mereka kan gitu. Nah kan pengetahuan itu nggak bisa gitu disamakan orang yang lulusan misalkan perguruan tinggi dengan anak yang lulusan, seorang perempuan yang lulusan SD kan susah tuh gimana caranya. Nah maka memang harus ada satu wadah. Ada sekolah perempuan ini saya berharap hadirnya ini tuh akan bisa merangkul semua kebutuhan minimal pengetahuan dasar buat perempuan. Kan perempuan tuh harus mereka mandiri. Mandiri itu bukan berarti dia harus sok jago, merasa laki-laki tidak dibutuhkan dalam hidup, enggak begitu. Mandiri itu artinya dia justru bisa membantu laki-laki begitu ya. Terus mereka berketahanan nggak mudah dong, kan sekarang kita tahu bahwa kita nih ternyata perceraian tuh tinggi banget ya. Tinggi. 380.000 itu data Jawa Barat, salah satu yang tertinggi. Kemudian juga KDRT tertinggi dan lain sebagainya. Jadi maksud saya gini, jadi bagaimana cara untuk melindungi perempuan? Berarti kan mereka harus merasa bahwa mereka ini berarti. Mereka harus punya kepercayaan diri. Nah itu dibangun dulu. Jadi sekolah ini tidak hanya tadi dari sisi bagaimana mereka kemudian bisa tiba-tiba langsung berdaya, bisa bikin produk dijual, enggak gitu. Kita bangun dulu nih dasar pengetahuannya. Jadi kognisi, kalau kognisi itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Terus nanti afeksi, dari tidak mau nih ibu-ibu yang tadinya males nggak mau datang ke kumpulan ibu-ibu ngapain sih gini-gini. Tapi mereka jadi mau gitu. Tadinya nggak mau belajar terkait dengan bagaimana misalkan cara mengurus anak, mengetahui terkait dengan alat reproduksi dan sebagainya.
oh mereka jadi mau dong bagaimana caranya supaya mereka ada dorongan dari dalam diri supaya mereka mau melakukan perubahan dalam dirinya gitu kan, seperti itu. Nah yang terakhir adalah psikomotor. Psikomotor itu bagaimana seorang perempuan dari tidak bisa menjadi bisa. Nah itu langsung masuknya ke tadi, misalkan dia tidak bisa menjahit jadi bisa menjahit. Nah itu bertahap. Nah kalau selama ini kan orang langsung ngajarin di psikomotor aja, tapi keinginannya, motivasinya tidak dibangun. Ya gimana, itulah makanya cuma datang buat konsumsi doang. Datang pulang Nah, tanpa ada itu bekal ya. di bawah. Nah, tapi ini tantangannya luar biasa loh. Saya 5 tahun lebih, hampir 7 tahun membangun ini. Yang diperlukan ternyata kembali adalah komitmen pemerintah, komitmen kepala daerah. Ini saya agak ketar-ketir nih ya. Jangan-jangan pergantian kepemimpinan itu bisa jadi konsentrasinya berbeda, bisa jadi ini diabaikan. Kalau saya sih berharap apapun namanya, kan sekarang berubah namanya jadi sekolah perempuan. Saya berharap ruhnya itu tidak hilang. Bahwa nanti namanya dirubah, kemudian disempurnakan tuh harus banget disempurnakan. Apa itu nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tadi ruhnya kita menginginkan perempuan ini mereka ada keinginan dari dirinya sendiri untuk berubah. Kemudian juga mereka ada keinginan dari dirinya sendiri untuk kemudian memberikan kontribusi bagi keluarganya dan lingkungan dan negaranya, itu menjadi sangat penting gitu. Perempuan sudah tidak boleh lagi mereka jadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi subjek. Mereka sudah harus menjadi pemeran utama bersama dengan laki-laki. Jadi kalau dulu kan selalu di belakang, saya bilang nggak bisa. Perempuan itu harus bersama laki-laki gitu. Apalagi tadi jumlahnya itu hampir sama kan gitu ya. Nah jadi saya kira ini penting. Nah tadi ternyata sampai tahun ini sudah hampir 150.000. Itu untuk perempuan. Ya, jadi kita ada tahapan kan ini untuk yang perempuan-perempuan yang berpengetahuan. Nah, kemudian nanti terkait dengan afeksinya juga sama. Nah, untuk yang tadi mereka sudah punya keterampilan itu sekitar 4.000. Sudah 4.000 perempuan di Jawa Barat. Luar biasa. Program. Semoga terjaga ya Allah. Amin, jadi amal jariahnya Ibu ya. Mudah-mudahan. Nah, ngomong-ngomong masih kita terkait soal isi perempuan Ibu. Belum lama ini kan viral ya. Isu soal pelecehan seksual. Betul. Ya ini terjadi di Bandung, kemudian di mana lagi ya? Di Garut. Garut, ya di Garut. Di Malang juga. Ya, dan ini dilakukan oleh oknum dokter. Ironisnya, ini dilakukan korbannya itu adalah pasiennya sendiri, Bu. Betul. Nah, Ibu sebagai anggota Komisi 8 yang concern di bidang ini, responnya bagaimana melihat situasi ini? Iya, jadi gini. Saya melihat ini sesungguhnya adalah alarm untuk kita semua. Tindakan kekerasan seksual di dalam institusi manapun ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita tolerir ya. Jadi bahwa tadi disampaikan, oh ini di institusi kesehatan marak sekali, betul, tapi ternyata itu bukan satu-satunya, bahkan sekarang di institusi pendidikan. Ya kan, kita tahu nih, saya coba yang saya ingat ya. Jadi yang kemarin kita tahu bahwa guru besar ternyata melecehkan 13 mahasiswinya. Kemudian juga ada kiai ya kepada santrinya. Yang terakhir yang di NTB kalau tidak salah itu guru ngaji kepada santrinya, 20 santri dengan alasan adalah untuk menyucikan rahim lah, seperti itu. Ini kan sungguh mengerikan ya gitu. Kemudian ya tadi yang disampaikan, jadi di lembaga-lembaga yang kita merasa bahwa itu adalah lembaga yang aman, menjadi perlindungan bagi kita gitu ya, bagi anak kita, kok ya malah yang melakukan. Termasuk yang Polres Ngada, ya kan. Polres Ngada kan kemudian ternyata dia membuat video porno anak di bawah umur, dia jual ke Australia dan lain sebagainya. Ini kan gimana ya gitu. Nah, yang kasus yang di Jawa Barat khususnya terkait dengan kekerasan seksual oleh PPDS, dokter PPDS saya katakan begitu. Jadi ini dokter yang sedang belajar gitu. Kalau yang di Garut itu dia sudah jadi dokter gitu ya. Tapi berarti institusi lah ya kita sebut ya di institusi kesehatan begitu. Saya kira ini harus juga mendapatkan perhatian khusus. Bayangkan ketika kejadian itu banyak yang curhat kepada saya yang mencari dokter perempuan. Jadi pada akhirnya nggak mau dokter laki-laki, Bu saya mau cari dokter perempuan. Kan saya bilang ini kok kayak mengeneralisasi ya. Padahal profesi ini profesi yang mulia, betul tidak? Betul Ibu. Jadi bayangkan oknum-oknum ini merusak profesi. Ini saya kira
yang perlu kita laknat ini adalah para oknum ya. Oknum ya. Ini menurut saya jahat ini. Karena ketika mereka melakukan ini di sebuah institusi yang merupakan institusi yang harusnya ramah kepada perempuan dan anak gitu ya. Kemudian mereka melakukan hal tersebut, ini merusak nama baik. Nah, maka menjadi perhatian bagi kita semua. Ini betul-betul kejadian kemarin itu menggebrak kita gitu, menjadi alarm tadi saya katakan kepada semua pihak. Jadi nggak bisa lagi cuman Komisi 8 saja karena kita akan fokus kepada korban kan begitu ya, terkait dengan perlindungan perempuan dan anaknya. Tapi bagaimana dengan sistem kesehatannya, sistem pendidikannya begitu kan? Penegakan hukumnya itu kan ada bidangnya juga. Lintas sektoral, makanya kemarin itu kami juga menggagas bahwa kita kalau bisa berkumpullah bersama-sama. Jadi sekarang ini lagi fokus dulu sedikit. Jadi saya sempat berkumpul dulu nih dengan Komisi 10, Komisi 9 dan kita Komisi 8 termasuk juga dari pihak rumah sakit, termasuk juga dari pihak universitas begitu ya. Kami sudah berkumpul, kami berdiskusi pada waktu itu dan mudah-mudahan ini akan di follow up. Jadi kami masing-masing dulu nih sekarang dari Komisi 9 dan Kemenkesnya gitu kan. Hukum di komisi yang berkaitan dengan hukum, kami juga seperti itu. Nah, jadi ini proses ya. Jadi kita merasa bahwa ini penting sekali kita untuk duduk bersama menyelesaikan karena ini betul-betul harus dari hulu sampai ke hilir. Karena kalau dari hulu sampai ke hilir artinya dari sistem pendidikannya. Bagaimana misalkan dari perekrutan calon mahasiswa. Ya, contoh kan kemarin kata oh ini ternyata ada diistilahkan ada kelainan seksual dari yang bersangkutan beberapa pelaku gitu kan. Sudah hasil tes ya? Iya betul seperti itu dan nampaknya ini kan berarti harus ada tes khusus begitu. Karena ini berkaitan dengan nanti mereka akan bersentuhan gitu ya dalam tanda kutip dengan perempuan dan anak misalkan. Maka memang harus dicek lebih dalam lagi gitu. Tidak hanya bahwa mereka dites gitu ya. Dites hanya apakah mereka bisa lulus atau tidak gitu, tapi apakah mereka bisa kemudian menjadi pelindung bagi pasien-pasiennya nanti itu atau seperti apa. Jadi memang prosesnya seperti itu. Jadi dari mulai tadi ya sistem pendidikan, sistem pelayanan kesehatannya, terus sistem perlindungannya dan lain sebagainya. Terus nanti pada saatnya ketika memang ada terjadi sesuatu kita juga butuh proses yang cepat kan. Jadi akses bagaimana kemudian masyarakat bisa melapor pun itu kan harus diperhatikan gitu kan. Kemudian pada saat sudah ada misalkan tersangkanya dan lain sebagainya, ya kita harus memastikan bahwa hukum yang dilakukan adalah yang diberikan adalah hukum yang maksimal gitu kan, yang memberikan efek jerak tentu saja gitu ya. Nah kemudian setelahnya bagaimana perlindungan bagi korbannya, apakah mereka kan gini. Bagi korban itu tidak hanya dari sisi hukum loh ya. Penting bagi mereka itu adalah bagaimana mengembalikan psikososial mereka. Itu bagaimana secara psikis itu mereka tuh terhantam. Maka jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini malahan kemudian menjadi bumerang. Jadi jangan jadi mereka tuh double victim. Sudah mereka tuh kejadian jadi korban, tiba-tiba kemudian dibully lagi sama masyarakat gitu kan. Dihakimi karena seolah-olah nih mereka ini adalah ya salah sendiri misalkan kenapa tuh kamu berpakaiannya minim nah kayak gitu. Saya bilang aduh kenapa jadi begini ya, jadi panjang kali lebar kali. Tapi intinya seperti itulah. Nah kasus pelecehan seksual ini kan muncul ke publik berkat adanya semacam si korban ini speak up. Betul. Nah sementara saya membayangkan apakah itu tidak mungkin ya banyak korban-korban yang belum melakukan itu ya. Artinya mereka ini ada rasa trauma, kemudian ada rasa takut juga Bu. Nah terkait hal ini nih Bu, bagaimana menurut pemikiran Ibu, bagaimana caranya atau apa yang perlu dilakukan pemerintah supaya korban-korban yang sudah pernah merasakan pelecehan seksual itu berani speak up? Yes, no viral, no justice nih. Nah betul sekali itu. Itu menjadi PR kita itu semua. buat kita. Jadi yang harus disadari oleh kita semua adalah bahwa ini saya baca data tadi. Ternyata data kasus kekerasan itu mencapai 28.830 di tahun 2024. Iya. Okay. Tapi apakah kita yakin itu saja yang terjadi? Tentu tidak. Ini adalah fenomena gunung es. Bayangkan ini adalah yang melapor. Bayangkan di luar yang melapor. Dari yang melapor ini pun hanya sebagian saja yang bisa diselesaikan gitu. Nah jadi PR kita tuh sebanyak itu. Maka pelaporan jadi kata kunci. Jadi ini siapapun mereka yang merasa saat ini mungkin ya yang menonton kita nih sekarang gitu ya. Ketika merasa bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman gitu terkait dengan apa yang sudah dilakukan orang lain, pihak lain kepada kita.
Jangan diam. Karena kalau kita melapor, maka kita memutus mata rantai. Memutus Itu mata bukan rantai. hanya keadilan bagi diri sendiri kan. Itu adalah keadilan bagi semua pihak. Bayangkan ketika sekarang yang kejadian, udah 20 orang baru. Sudah dari tahun 2022 baru sekarang. Ini kenapa harus menunggu sampai sebanyak ini kan begitu ya. Maka memang perlu dukungan dari kita semua. Bagaimana saluran dipermudah. Kan sekarang pada takut. Saluran dipermudah itu pertama masalahnya bisa jadi adalah karena informasi tidak tersampaikan. Banyak yang nggak tahu nih ternyata Kemen PPA itu punya Sapa 129. Yes. Kemudian Sapa ya. betul. Kemudian juga di KPAI juga punya gitu dan lain-lain sebetulnya banyak termasuk di provinsi juga punya, kami di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat punya, UPTD PPA Kota Bandung juga ada dan mungkin sebagian besar yang lain juga ada gitu. Masalahnya kan nggak tahu gitu. Itu kadang-kadang kalau pas kejadian kemana sih nggak tahu gitu kan bingung gitu ya. Nah itu menjadi penting sekali. Jadi informasi ketika ada kejadian maka lapor kemana itu menjadi satu penting. Yang kedua tentu perlindungan. Ketika sudah melapor tuh aku bakal ketahuan nggak ya Iya, gitu. identitasnya. Karena buat mereka ini adalah aib. Nah sebagian besar masyarakat kita mengatakan bahwa ini adalah aib loh gitu. Kamu nggak usah mau itu kenapa takut banget. Bahkan ada yang kasus yang di NTB itu dia bilang pokoknya kamu harus bersumpah demi Allah gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah ya pokoknya ada rasa takut kan dari si korban. Nah maka memang penting tadi bagaimana kita memberikan alur akses komunikasi, untuk melaporkannya seperti apa, kemudian akses perlindungan buat mereka yang melapor begitu. Ibu ada menurut Ibu, kita kan tahu Bu ya bahwa dokter itu juga kan manusia. Manusia itu emosinya fluktuatif Bu, berubah-ubah gitu ya. Kemudian dokter ini kan adalah profesi yang mulia, berhubungan dengan sesama manusia dan panjang karirnya Bu. Menurut Ibu apakah harus ada revisi atau kembali penegakan terhadap etik, kemudian SOP, kemudian itu tadi Bu, sistem pendidikannya ketika perekrutan dokter. Dengan misalnya akar masalahnya sepertinya Bu ya, sepertinya tuh dari tes psikotes ini Bu, apakah harusnya berkala atau sekali saja atau bagaimana menurut? Saya kira hal yang terjadi saat ini harus membuat kita membangun kembali semangat gitu ya untuk mengevaluasi, memonitoring dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi saya kira semua pihak tentu saja institusi harus melihat bagaimana alur sistem tadi dari mulai penerimaannya, kemudian tadi kalau diperlukan memang ada pengetesan psikotes gitu secara berkala itu memang menjadi masukan menurut saya itu baik sekali apalagi yang tadi berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan gitu ya, layanan kemasyarakatan. Nah jadi saya kira ini memang penting. Semua melakukan bidangnya masing-masing kembali melakukan pengecekan itu gitu. Karena kalau tidak maka kita seperti melakukan pembiaran. Nah dan itu tentu saja tidak mudah. Maka memang harus melibatkan banyak pihak. Semua harus berpartisipasi aktif gitu. Karena selama ini kan kadang-kadang kita merasa sendirian ya. Dalam arti bahwa misalkan institusi pendidikan itu mereka sendiri bikin aturan apa-apa sendiri gitu kan. Terus kemudian misalkan dari kementeriannya juga bikin aturan sendiri, semua sendiri-sendiri. Ayo kita sama-sama duduk bersama karena kan ini lintas sektoral gitu ya, seperti itu. Nah saya kira itu menjadi sangat penting bagaimana kita masing-masing bekerja di bidang masing-masing supaya tadi ya lebih fokus terkait dengan kasus-kasus yang ada ini. Begitu. Terkait kasus dokter Priguna, saya baca di berita bahwa Jabar Bantuan Hukum juga turun tangan Bu ya? Iya, jadi di awal seperti itu, tapi kalau tidak salah kan sudah dialihkan dengan timnya Pak Gubernur. Ya saya mendukung sekali karena memang negara harus hadir. Ya, jadi di awal kami selalu menjadi yang terdepan begitu. Jadi ketika ada kasus karena mereka yang melapor kepada kami. Jadi mereka korbannya biasanya melapor kepada kami, kita langsung asesmen dan lain-lain gitu. Nah memang betul sekali, no viral, no justice. Nah kalau nggak dimunculin itu ya sudah hilang saja. Tapi ketika dimunculin baru nanti banyak banget tuh yang mau bantu gitu. Nah itu yang kami rasakan. Nah tapi nggak ada masalah, saya sebagai fraksi dari Partai Golkar siap menjadi yang terdepan nih untuk menjadi penjaga perempuan-perempuan di Indonesia. Wah, ya kan gitu ya. Ya karena memang itu tugasnya Bu Cinta ya, fokus kepada isu-isu terkait perempuan. Terkait
pelecehan seksual, kekerasan seksual itu kan sekarang sudah banyak macamnya Bu. Seperti ada juga pelecehan seksual, catcalling, stalking, itu kan di Betul. ruang publik terbuka bahkan masih ada catcalling. Kita sudah Betul. berjilbab seperti ini Betul. ada gitu. Masih, Masih ya. ada yang seperti itu. Ibu bagaimana pendapat Ibu kita sebagai perempuan Indonesia bisa menyuarakan hak kalau misalnya kita lagi simple saja catcalling di pinggir jalan, karena kan saya pribadi tertekan dengan budaya kita yang Indonesia tuh loh harusnya nggak begitu negornya. Iya, Bagaimana betul. Ibu? Ya jadi gini, kita sebetulnya kami di Komisi 8 ini sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, ya, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, Undang-Undang TPKS ini di situ sudah jelas sekali. Jadi kalau dulu kan mungkin orang merasa bahwa itu bukan kali ya gitu. Itu bukan TPKS kali ya gitu. Sekarang tuh sudah ada banget termasuk catcalling ya. Jadi apa sih yang selama ini kita merasa kok tidak nyaman itu ada di sana. Jadi yang paling penting tentu berarti edukasi atau sosialisasi dari Undang-Undang TPKS ini. Itu menjadi penting karena masyarakat menjadi aware. Oh ternyata itu tuh nggak boleh ya. Oh ternyata itu tuh maksudnya itu melanggar ya dan lain-lain. Itu menjadi penting saya kira. Nah bagi perempuan-perempuan tentu mereka harus memahami juga terkait dengan hak-hak mereka. Jadi tidak ada itu istilahnya bahwa kalau saya termasuk yang begini ya. Kan ada yang orang mengatakan bahwa ini ada dari sudut pandang yang berbeda ya. Ada yang mengatakan iya habis salah sendiri sih bajunya begitu gitu ya. Saya bilang nggak begitu juga. Karena ketika terjadi kekerasan pada perempuan dan anak itu nggak ada kaitannya dengan pakaian ternyata begitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir situasinya. Di antaranya kalaulah kita merasa bahwa pakaian itu menjadi salah satu yang penting untuk menjaga kita, pakai. Kemudian misalkan kita merasa bahwa oh berarti kemana-mana jangan sendiri, iya sudah jangan sendiri. Oh ternyata kalau kita misalkan mau berobat ke dokter harus ada loh, wajib ada loh itu siapa namanya pendampingnya atau mungkin susternya atau siapa, dia lakukan itu gitu. Jadi menurut saya kita meminimalisirnya dengan cara mungkin kita nanti bikin himbauan, aturan atau apa segala macam gitu ya. Agar supaya ini bisa terminimalisir. Saya agak khawatir itu adalah judgement ya dari masyarakat. Jadi pada satu sisi mereka oh ini karena itu, karena ini, karena padahal saya bilang enggak begitu. Karena situasinya ketika ada predator seks itu enggak ngaruh tuh apapun gitu. Ya pokoknya iya cuman alasannya dia pengen lakukan aja gitu. Ya kan seperti itu. Nah jadi menurut saya memang harus dari berbagai dimensi, nggak bisa dari satu dimensi aja. Dari dimensi keagamaan, dari sosial, dari budaya, dari semua hal. Nah menurut Ibu ya, apa sih yang perlu dievaluasi dari sistem pelayanan kesehatan? Iya, jadi saya kira ini ada hal yang salah sebetulnya. Bahwa kita sebenarnya tidak boleh mengeneralisasi. Menyamakan semua, oh karena ini kejadian begini maka semua sama ya, dokter laki-laki bakal begitu. Enggak, sama sekali enggak. Banyak sekali, mungkin justru sebagian besar itu adalah mereka-mereka yang berdedikasi gitu loh. Mereka yang sangat menjaga etika kedokteran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini memang kita merasa sedih sih di situ ya, karena bagaimana kepercayaan publik itu hilang hanya gara-gara oknum kan gitu ya. Nah maka menjadi penting sekali kita membangun kepercayaan lagi kepada masyarakat ya. Mereka dikuatkan lagi bahwa informasi dulu nih bahwa ternyata tidak semua seperti itu. Kemudian juga bahwa kita memberikan ruang aman bagi mereka. Tadi misalkan tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa misalkan di ruang-ruang pemeriksaan misalkan diberikan himbauan-himbauan, jadi SOP diperbaiki, CCTV diperbanyak misalkan gitu. Kemudian juga saluran pelaporan ya, ketika terjadi sesuatu gampang bisa menghubungi kemana seperti. Mungkin pasien juga harus sedikit dikasih sosialisasi juga ya Bu, misalnya di Objin nih ketika USG kemudian dia nggak tahu nih USG yang benar tuh harusnya gimana sih. Itu Betul perlu sekali. juga itu pengetahuan tentang apa ya prosedur ya SOP pemeriksaan kesehatan. Ini menarik ya. Kalau kita membahas soal kekerasan seksual memang sebenarnya sesuatu yang memang sudah lama terjadi dan karena kita memang sudah ada reformasi dari sisi kebijakan ya, ada undang-undang TPKS tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih apa ya semacam mengedukasi masyarakat supaya kejadian seperti ini tuh sudah
tidak terulang kembali ya. Mungkin seperti itu. Harapannya seperti Harapannya itu. kita semua. Sekali PR pemerintah Bu ya agar Iya. kita bisa menjadi Indonesia Emas 2045. Amin. Iya. Jadi saya kira begini, yang paling penting adalah siapapun kita harus berani speak up. Harus berani. Karena dengan kita speak up, maka tidak akan ada predator-predator yang berkeliaran. Karena ketika mereka misalkan ada keinginan melakukan saja, itu mereka akan menahan diri dulu. Aduh, ini saya takut nanti ketahuan viral dan lain-lain. Ini kan karena memang mereka merasa aman, ini kan relasi kuasa itu ya. Iya. Ini kan biasanya kejadian itu adalah dari mereka-mereka yang merasa bahwa mereka adalah misalkan seseorang yang tidak tersentuh oleh hukum, tidak tersentuh karena mereka ini adalah guru, tidak tersentuh karena mereka ini adalah dokter dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan kejadian seperti itu. Nah yang lain adalah sebagai korbannya ini adalah orang-orang yang ya manut-manut aja, dia dianggap lemah kan seperti itu. Nah maka memang harus diberikan edukasi sedemikian rupa sehingga termasuk lebih ke bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana budaya ini bisa diminimalisir, bahwa relasi kuasa itu sesungguhnya tidak seperti itu, bahwa mereka berhak untuk menyuarakan apa yang mungkin bagi mereka itu merupakan bentuk ketidaknyamanan gitu. Sampaikan, jangan diam aja. Kata kuncinya berani speak up. Berani speak up, betul. Oke. Kita move on dari Move on, topik siap. tentang perempuan Minum sedikit dulu. saja. Minum. Sambil diminum Ibu, masih bersangkutan dengan Komisi 8 DPR RI Ibu Siap. tentang haji. Haji, Karena ya. kita masuk ke bulan haji. Siap. Infonya kloter terakhir banget itu tanggal 31 Mei Bu ya. Iya, jadi kita bersyukur ini dari tahun ke tahun pemerintah berbenah diri. Jadi meskipun tidak mudah itu mengurus 221.000 bayangkan jamaah haji dengan penantian yang luar biasa ya. Di Indonesia itu 25 tahun sampai dengan 49 tahun gitu ya. Itu kan tentu tidak mudah. Apalagi artinya kan berarti yang bakal banyak berangkat itu adalah yang usianya sudah tua. Oh iya, sudah lanjut usia. Lansia, 60% saat ini itu adalah sudah lansia. Jadi PR-nya luar biasa. Jadi kita berupaya sedemikian rupa nih teman-teman saya di Panja Haji, mereka berjuang keras gitu ya untuk melakukan fungsi mereka yang tiga tadi ya, dari mulai regulasinya. Kita juga saat ini saya masuk ke Panja perubahan Undang-Undang 8 tahun 2019 itu juga bagaimana nanti melakukan perbaikan. Karena kita ada beberapa isu yang sedang kita perhatikan ya, yang kita fokuskan terkait dengan hadirnya BPH ya. Iya BPH. Hadirnya Badan Ibadah Haji, kemudian juga bagaimana nih dengan Dirjen PHU-nya bagaimana nih gitu ya, itu sedang dibahas. Kemudian bagaimana pelayanan-pelayanan terkait dengan haji ramah lansianya dan disabilitas ya, itu juga sedang difokuskan. Jadi lebih juga kepada bagaimana peningkatan pendamping-pendamping haji di sana gitu ya. Seperti itu sih. Kita sedang bekerja keras untuk itu. Ya, memang ada cukup banyak persoalan ya. Tadi disampaikan Bu Cinta bahwa persoalan haji ini sudah tahun ke tahun tuh pasti ada aja masalahnya. Betul sekali. Terutama yang banyak dibicarakan oleh masyarakat itu sebenarnya terkait pelayanan haji dan kuotanya, Bu. Kuota ini sesuatu yang menurut saya memang sulit untuk semacam dicarikan solusinya, karena itu kan berkaitan dengan proses diplomasi ya antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dalam hal ini bagaimana nantinya mungkin presiden nanti akan berkunjung ke sana bertemu dengan Raja Arab Saudi untuk menegosiasi ini. Kan gitu. Nah, memang publik mempertanyakan Bu soal haji ini, apakah nanti pelayanan di tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena kita tahu permasalahan itu kalau nggak masalah pemondokan, catering, masalah toilet, bahkan itu jadi masalah juga. Bahkan pelayanan kesehatan yang tadi Ibu bilang tadi ada 60% lansia haji ini. Apakah betul tahun ini sudah ada perbaikan? Iya, kami terus berupaya. Jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana ini teman-teman di Panja Haji begitu ya, termasuk pengawas haji juga terus melakukan upaya-upaya yang terus hampir setiap saat, setiap waktu, kadang-kadang rapat sampai tengah malam gitu ya, untuk memastikan bagaimana semuanya berjalan dengan harapan kita. Bahwa yang harus kita garis bawahi adalah kita sebetulnya bersyukur bahwa dengan banyaknya antrian jamaah haji, artinya
masyarakat sangat memahami bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi apa ya, kewajiban buat mereka gitu ya. Kan ini adalah bagi kami masyarakat muslim, ini adalah kewajiban kami yang nomor 5 begitu ya, bagi yang mampu tentu saja, rukun Islam. Nah, jadi ini bagus gitu, bagus. Jadi mereka punya semangat untuk kemudian mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu satu. Tapi di luar itu tadi, karena masyarakat Indonesia ini banyak banget gitu. Kita ini kan mungkin muslim terbanyak di dunia gitu kan. Ya. Terbesar. Jadi kalaupun kita jadi panjang antrian dan lain sebagainya, itu karena tadi pertama adalah terkait dengan kesadarannya begitu ya, bahwa haji itu adalah satu hal yang jadi prioritas mereka nih, apalagi sudah 4 apalagi nih kan yang kelima, mereka pasti berjuang untuk itu. Nah yang kedua tadi memang masalah kuota. Kuota ini tidak mudah karena kita kebayang namanya Arafah tuh cuma segitu-gitunya. Iya, betul. Ya kan? Jadi dan kita harus berhadapan dengan seluruh dunia gitu. Maka segitu saja sudah alhamdulillah menurut saya 221.000 itu. Nah, yang menjadi tantangan adalah tentu regulasi. Regulasi kan tidak hanya di kita. Di kita sudah misalkan kita sudah baik dan lain sebagainya. Tapi kan kita berhadapan dengan regulasi di negara Arab Saudinya sendiri kan gitu. Jadi memang tidak mudah. Ini untuk gulak-gilak di situ aja tidak mudah gitu ya. Tapi pada intinya saya melihat sendiri bagaimana sekarang semua petugas, penyelenggara dan lain sebagainya berusaha secara maksimal. Saya melihat memang dari awal sudah mulai ya ada masalah ini, masalah itu. Saya bilang, waduh ini bagaimana nih teman-teman gitu. Ternyata mereka bilang, ya Bu kita segerakan. Jadi alhamdulillahnya saluran untuk pelaporannya sekarang lebih mudah. Sehingga kalau ada masalah dan lain-lain tuh bisa segera ditanggulangi begitu. Lebih mudah diketahui ya, ketika ada masalah di lapangan langsung Komisi 8 respon. Iya, satu hal yang harus diapresiasi itu Mas dari Komisi 8 dan pemerintah tahun ini adanya penurunan biaya haji Bu ya. Betul. Dari 93,4 juta menjadi 89,4. Betul. Turun 4 juta. Betul. Itu alhamdulillah saya bersyukur sekali ada penurunan ini sehingga menurunkan beban jamaah yang calon jamaah haji yang kemudian nanti akan berangkat gitu Bu ya. Namun yang jadi pertanyaannya di masyarakat, apakah ada jaminan bahwa fasilitas dan pelayanannya akan tetap optimal? Saya kira kita meyakini itu ya. Bagaimanapun juga ketika tadi ada penurunan nilai daripada biaya haji, itu kan kita melihat bahwa kita juga bekerjasama dengan BPKH. Jadi 30%, lebih dari 30% itu karena kita ada pengelolaan dana manfaat ya dari BPKH itu meringankan kita. Jadi tidak semua negara loh seperti ini. Kita tuh ada subsidi loh yang luar biasa dari BPKH gitu kan dari pengelolaan dana-dana kita ini. Itu satu hal. Yang kedua efisiensi terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Dari sisi bagaimana kita menekan dari biaya-biaya memang kaitannya dengan kita ya. Misalkan dari sisi maskapainya gitu ya, bisa mungkin lebih dikurangi dan lain-lain, itu menjadi PR bagi kita semua dan ternyata bisa begitu. Nah saya juga mendengar dari Kemenak, dari Pak Menteri mengatakan bahwa berharap tahun depan bisa lagi lebih dikurangi lagi begitu. Jadi sebetulnya bukan tidak mungkin ya, saya kira ini sangat mungkin sekali selama memang tidak mengurangi pelayanan haji itu sendiri. Nah tugas kami karena tugas kami adalah pengawasan, kami akan memastikan sekuat tenaga bahwa betul-betul ketika terjadi efisiensi seperti itu tidak mengurangi pelayanan haji kepada para jemaah seperti itu. Itu memang jadi PR ya ketika adanya kebijakan terkait penurunan tarif di satu sisi itu membahagiakan ya. Lumayan tuh 4 juta sama penurunannya ya dari 93 sekian. Tapi memang ya ada pendapat juga yang kemudian skeptis ya bahwa oh jangan-jangan ketika diturunkan kualitasnya diturunkan juga kan kayak gitu. Jadi ini memang ya bisa dibilang ya dapat kita pahami ya, kita maklumi ada kekhawatiran di situ. Kita coba untuk positif aja ya. Jadi saya melihatnya yang dikurangi itu bukan kaitannya dengan pelayanannya ya. Tapi dari hal-hal yang berkaitan dengan contohnya tadi ya terkait dengan akomodasinya atau biaya perjalanannya, penerbangannya dan sebagainya. Jadi saya kira seharusnya tidak mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan kenyamanannya para jemaah. Nah ini kalau nggak salah tahun ini kan tahun terakhir ya Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji ya. Karena tadi Ibu sampaikan ada BPH nanti ya. Iya betul.
Nah kan secara otomatis juga akan mengubah regulasinya ya. Setidaknya mengalami penyesuaian ya, aturan ke depannya. Nah, Ibu tadi nggak masuk panja ya Bu ya? Saya masuk panja perubahan Undang-Undang Nomor 8, jadi tepat itu. Bisa nggak Ibu sampaikan sedikit aja poin-poin kira-kira apa sih isu-isu krusial yang nantinya ya akan betul. diubah? Jadi isu-isu krusialnya adalah terkait dengan tadi, bagaimana setelah lembaga ini hadir, BPH ini hadir, bagaimana hanya dengan PHU, Dirjen PHU dari Kemenak begitu ya. Jadi nanti akan dibahas. Jadi ini saya belum menyampaikan secara eksplisit ya, karena ini memang ini sedang dalam pembahasan gitu ya. Itu diantaranya. Terus bagaimana kita meningkatkan kualitas kapabilitas dari petugas haji, karena pendamping karena tadi ya kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang menjadi jamaah haji pada tahun-tahun ini itu adalah mereka memiliki keterbatasan dari sisi fisik, apakah karena mereka disabilitas, lansia, dan jadi memang harus mereka meningkat gitu kapabilitasnya gitu. Kemudian tadi layanan ramah disabilitas dan lansianya itu yang memang dikuatkan. Lebih dikuatkan. Kita mendorong juga misalkan kemudahan dari sisi ketika mereka berada di Al-Musna gitu ya. Jadi bagaimana mereka lebih dimudahkan, mungkin tidak perlu harus turun dari kendaraan, mereka tetap di dalam bis gitu ya, seperti itu juga dilakukan pembahasan. Jadi banyak sekali, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan layanan seperti transportasinya, kemudian juga bagaimana dari sisi kuota ya, misalkan kuota daerah seperti itu. Itu kan kemarin juga ada misalkan di wilayah ini kebanyakan, di wilayah ini kekurangan dan lain sebagainya, itu juga ada penyesuaian tentu saja secara proporsional. Jadi itu kita sedang upayakan begitu. Memang harapan masyarakat ya kalau kita pantau di percakapan di media sosial, memang mereka nih berharap betul Bu, penyelenggaraan haji ke depan akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait regulasi no. Nah ini momentum di mana kita memang dalam ini Komisi 8 bersama pemerintah nanti bagaimana merumuskan terkait tadi soal pelayanan kepada disabilitas, kemudian pelayanan di sisi akomodasi, transportasi dan sebagainya. Memang harapannya adalah bagaimana kita kemudian merumuskan atau melahirkan kebijakan yang inklusif untuk semuanya. Iya. Begitu. Dan ya untuk Gen Z di luar sana, sahabat resonansi, saya juga Gen Z Bu. Karena ada informasi biaya haji turun, kemudian saya sedikit update Bu ya, digitalisasi pendaftaran, kemudian manasik online. Itu kan hal-hal yang praktis, yang kita sukai. Saya langsung daftar haji Bu. Tapi dapat antriannya 2050. Masya Allah. Berarti usia berapa nanti? 50 ke atas semoga lah. Oh tapi begini ya, yang namanya panggilan haji itu beda loh. Iya Bu ya. Gak bisa disamakan. Jadi meskipun misalkan, saya harus nunggu 25 tahun, tapi itu kadang-kadang ada rezekinya. Kadang-kadang kan itu bergeser ya. Apakah ada yang gak jadi karena apa, urusan keluarga, meninggal, apa segala itu kadang-kadang naik. Betul. Ya jadi gak apa-apa, yang penting kita niatkan dulu. Jadi saya justru mendukung ya dan mendorong anak-anak muda nih Gen Z dimanapun berada, segera daftar haji dari sekarang. Ini memang itu panggilan Allah. Panggilan Allah. Nanti saat nanti 2003. Amin, insya Allah Ibu, semoga kuat fisik kita. Kita sudah mudah-mudahan dipercepat ya Allah. Amin Ibu, terima kasih Ibu. Kita ingin sekali membahas ini secara lebih spesifik. Mungkin di acara podcast selanjutnya kita siap dengan senang hati. Iya. Mungkin satu hari bersama Ibu Cinta pembahasan tentang perempuan tuh Ibu pulen sekali, saya suka sekali itu. Fokus terhadap isu-isu perempuan. Saya pengen banget mendalami itu dari Ibu. Ilmu Ibu, Masya Allah Ibu. Inspirasi lagi belajar ini juga karena semangatnya tuh karena ini selalu ada hal-hal baru ya. Waduh ini harus itu. Wah ini ada informasi ini luar biasa. Selalu adaptasi. Iya. Dan nggak banyak politisi yang bisa melakukan. Salah satu Sri Kandi Golkar yang semangat top of mind. Masya Allah semangat. Nah setelah obrolan panjang terkait isu perempuan, kemudian haji Bu ya. Kita tuh sedikit rehat dulu Bu ya. Tapi di balik yang sudah kita pertanyakan dan Ibu jawab, ada aja netizen yang masih bertanya-tanya Ibu. Nah, tentang apa nih? Tentang apa yang kita bahas tadi. Salah satu netizen ini tuh bertanya,
mau ikut bergabung juga ke sini langsung bertanya ke Ibu Cinta. Kita langsung panggil saya Bu ya, netizennya kita ini. Mas Yahya merangkap Ibu. Oh, merangkap ini. Selain tukang racik, netizen juga Ibu. Bu Cinta, ada pertanyaan dari netizen pemirsa resonansi. Ini perihal pelayanan penyelenggaraan haji. Ya, ini mereka berkelahi Bu. Iya, berkelahi tapi di medsos sih. Ya, jadi membanding-bandingkan antara Korea Barat ya, apa Korsel. Korea Selatan ya, Korea Selatan dengan Indonesia. Penduduk Korea Selatan yang minoritas muslimnya dan penduduk muslim mayoritas Indonesia itu lebih bagus pilihan haji di sana di Korea Selatan. Nah, begitu Bu. Itu kenapa Bu? Pertanyaan itu dari netizen. Kenapa sampai gitu? Mas saya gini loh, kita berhadapan dengan situasi yang berbeda tentu saja. Dari sisi demografi juga berbeda dong, budaya juga berbeda. Jumlah penduduk Korea Selatan itu hanya 50 juta loh. Sementara kita 281 juta, itu aja jumlahnya sudah beda. Terutama bukan hanya itu sih, lebih ke penduduk muslimnya kan. Kita tuh banyak sekali, di sana kan hanya sedikit. Jadi sebenarnya itu bukan menjadi harusnya menjadi alasan ya. Tetapi pada intinya bahwa kita selalu berusaha lah. Kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Jadi semua bekerja keras, termasuk kami di Komisi 8, termasuk juga tentu Kemenag ya, yang saat ini menjadi garda terdepan gitu kan. Itu memang tidak mudah mengurus 221.000 jemaah haji kan gitu. Nah kemudian kita ini sebetulnya kan sudah sangat dimudahkan ya dari sisi biaya loh, ya kan. Bayangkan kalau misalkan kita harus bayar tadi 92 juta, 93 juta. Bayangkan seperti itu, kita sekarang hanya 50 jutaan saja. Sisanya dibantu oleh apa? Pengelolaan dana haji melalui BPKH kan gitu. Nah kalau di sana kan enggak, di sana full aja, mereka harus bayar segitu ya mereka bayar segitu gitu. Nah tentu kan mengelola banyak orang dengan sedikit orang pasti berbeda ya. Tapi kembali bahwa upaya kita ini sesungguhnya dibuat semaksimal mungkin. Ya, yang paling penting adalah justru masukan dari para jamaah juga, masukan dari masyarakat juga untuk terus kita melakukan perbaikan dalam pelayanan sampai saya begitu. Kondisi geografis juga mempengaruhi itu Mas Yahya. Kita antar pulau nih untuk ngumpulin nggak gampang. Ya kan, penerbangannya juga butuh banyak. Iya, ya kalau mereka kan sedikit dan hampir sama ya maksudnya demografi, hidrografi. Gimana Mas Yahya? Ada lagi Ya, Mas udah. Yahya? Makasih Bu. Udah nih. Ya, Cuma itu aja yang gitu kan. Ya, aja Bu. Cuma itu aja. Itu aja sih. Ya, begitu ya netizen ya. Iya, terima kasih loh. Terima kasih Mas Yahya. Oke Ibu, alhamdulillah Isa sudah berada di segmen terakhir. Tapi last but not least masih pengen bertanya-tanya lagi tentang Ibu. Ya Bu ya, sebagai perempuan Ibu. Next, Ibu mau jadi apa? Next. Saya tuh nggak punya ambisi sebetulnya, ya. Saya cuman ingin bahwa saya punya jariah. Saya ingin punya amal kebaikan yang mungkin akan dikenang, itu aja. Jadi tidak mudah tentu saja, tapi saya ingin fasabiqul khairat saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat. Ya. Semangat Ibu. Apa yang ada di bayangan seorang ibu cinta tentang bagaimana perempuan Indonesia itu di masa depan? Perempuan Indonesia? Ya itu tadi, saya berharap perempuan Indonesia nggak boleh lagi ada rasa takut. Nggak boleh lagi ada rasa khawatir dia misalkan datang ke sebuah tempat. Atau mungkin juga dia bergaul di sebuah lingkungan, nggak boleh lagi. Mereka harus jadi istilahnya pemain. Jadi bukan lagi sebagai figuran. Ya dalam kehidupan, jadi aktor utama. Nah menjadi aktor utama bagaimana caranya adalah mereka harus membangun kepercayaan dirinya. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Dengan apa? Dengan keterampilan. Nah saya berharap mudah-mudahan mendapat dukungan dari pemerintah ya terkait dengan bagaimana kita betul-betul pemberdayaan perempuan itu bisa kita kuatkan. Saya berharap bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak satu masa enggak lagi ngurusin terkait dengan kasus. Tapi sudah melompat
Dengan cara apa? Dengan cara mereka sudah fokus pemberdayaannya nih. Perempuan gimana nih? Ayo kita berlomba begini. Nggak ada lagi istilahnya 30% kuota untuk parlemen ya, perempuan di parlemen. Nggak boleh lagi ada tulisan itu. Harusnya memang sudah otomatis perempuan dengan sadar diri mereka menganggap bahwa mereka harus berjuang sama dan kesempatannya juga sama dengan laki-laki untuk berada di parlemen seperti itu. Nah sebetulnya gini, kalau misalkan masih ada kata-kata gini ya menurut saya ya, misalkan women's parking ya, terus apa pokoknya lebih dikhususkan ini buat perempuan, ini buat perempuan, itu sebetulnya kita belum setara sih. Seolah-olah malah mengkotak-kotakan. Seolah-olah malah mengkotak-kotakan ya, tapi ini kan proses. Ya. Karena kita belum sampai ke sana, maka ini memang perlu karena kita masih urusannya masih perlindungan dulu nih. Ya. Boro-boro pemberdayaan, perlindungannya juga belum beres. Nah, maka memang perlu. Jadi misalkan tempat duduk buat perempuan dan lain itu kan karena tadi ya kasus-kasusnya masih belum selesai. Itu sebetulnya. Jadi saya berharap di masa depan tidak boleh lagi ada perempuan yang merasa takut, merasa khawatir, merasa terancam gitu ya. Mereka hidup dan tinggal di Indonesia. Mereka punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berprestasi, untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Gitu. Masya Allah. Memang ngobrol sama Bu Cinta ini nggak cukup sebentar. Iya. Terakhir Mas, maaf. Nasihat Bu. Nasihat Perempuan Gen Z di luar sana agar tetap Nah, bisa ini penting ini. berkarya, kemudian tetap strong lah dengan Ya, huru hara kehidupan ini. Kalau untuk seluruh perempuan ya dimanapun berada, saya menitipkan saja bahwa perempuan itu sesungguhnya sama dengan laki-laki. Kita tahu di dalam agama juga hanya ketakwaan saja. Maka maksimalkan seluruh potensi diri, jadilah perempuan yang kalian puas dengan diri sendiri. Karena kalau melihat dari sudut pandang orang lain pasti berbeda. Tapi kita merasa bahwa yang kita lakukan ini sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Perempuan harus tahu menempatkan diri. Pada saat dia harus menempatkan di satu posisi, maka tempatkan sesuai dengan porsinya. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu berkekurangan, tempatkan sesuai dengan porsi tersebut gitu ya. Jangan lupakan kodratnya, tetaplah jadi perempuan yang tetap elegan dan mampu menebar kebaikan. Begitu. Terima kasih. Bu Terima Cinta. kasih. Sudah berbagi banyak pengalaman nih kepada kita dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya Betul. apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cinta, memberikan bekal pengetahuan kepada kita khususnya kaum perempuan tentang bagaimana seharusnya berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih Terima buat kasih kita juga. di episode Terima perdana kasih. berkasih Banyak. sudah mau hadir nih di podcast kita. Dengan senang perdana. hati Mas Aher. Kita lain waktu mungkin Bersama. akan bincang-bincang kembali Bu. Sangat menginspirasi sekali obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga untuk teman-teman di luar sana bisa mengambil manfaatnya. Untuk teman-teman Sobat Resonansi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Podcast Resonansi. Nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan konten-konten dari Podcast Resonansi. Dan buat sahabat Resonansi, jangan lupa politik bukan milik segelintir orang. Politik adalah milik kita, suara kita menentukan masa depan kita. Resonansi, kupas tuntas tanpa keras-keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.